Lukas pasal yang keempat. Semua coba buka Alkitab saudara, Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Seringkali kita baca ayat ini, tapi kemudian hanya sekedar kita lewati saja. Tapi percayalah bahwa setiap firman itu punya makna rohani yang dalam. Lihat Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum katakan amin. Masih ada juga ya. Lukas 4 ayat 42 sampai 44. 2, 3. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, terus dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, semua keras, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kalau Anda baca ayat 42, ini sebenarnya basicnya ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum dan Alkitab berkata mertua Petrus sakit demam. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rasul Petrus tidak menikah, menurut saya itu tidak tepat. Karena apa? Alkitab jelas berkata Petrus punya mertua. Ya kan? Nah, orang berkata, kenapa kok sampai Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Sebab Petrus sakit hati. Kenapa sakit hati sama Yesus? Sebab mertuanya sakit. Kok disembuhkan? Mestinya dibiarin aja mati dan Petrus akan bahagia. Kenapa? Ternyata banyak orang yang kepahitan dengan mertuanya. Tapi di sini tidak ada, amin. Di sini tidak ada, belum tentu yang di sana. Sobat, saya mau tanya dulu, yang sudah menikah angkat tangan tinggi-tinggi, yang sudah menikah. Jujur, yang sudah menikah angkat tangan tinggi-tinggi, oke. Yang belum menikah angkat tangan tinggi-tinggi, yang belum menikah. Ya, tetap angkat tangan, jangan turunkan. Lihat kanan kiri, tetap kanan kiri, lihat kanan kiri yang belum menikah. Saya mau beritahu pesan Tuhan hari ini, segeralah menikah. Oke, puji Tuhan ya. Sebab berdua lebih baik daripada seorang diri. Amin. Asal yang sudah menikah, jangan menikah lagi. Nah, enggak ada. Petrus bukan kepahitan sama Yesus gara-gara mertuanya disembuhkan. Tidak. Tetapi sekalian, setelah mertua Petrus disembuhkan, Alkitab berkata akhirnya mertua itu langsung melayani Yesus. Dan akhirnya orang banyak datang ke rumah mertua itu. Dan didoakan oleh Yesus yang sakit disembuhkan. Tetapi Alkitab berkata, ayat 42, lihat di sini. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, sebenarnya ini adalah gambaran yang harus kita miliki. Sekalian, sesibuk apapun hidup saudara, Yesus juga sama, sibuk dalam urusan melayani. Tapi Yesus siapkan dan luangkan waktu di tempat yang sembunyi. Dalam terjemahan lain, the secret place, tempat yang tersembunyi. Itulah saat pribadi kita bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin, amin. Jadi nggak cuma hari Minggu Anda berkumpul di gereja, tapi di rumah saudara juga setiap hari punya waktu bersekutu pribadi dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ketika Yesus sedang berada di tempat yang sunyi, Alkitab berkata ayat 42 selanjutnya apa? Tetapi orang banyak mencari Yesus, lalu menemukannya. Bagus sekali. Ada hari-hari ini banyak orang berusaha dan sadar perlu Tuhan. Siapa yang sadar perlu Tuhan? Angkat tangan saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan Alkitab berkata orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dia Tuhan pasti akan berkenan ditemui oleh setiap saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorai yang meriah bagi dia. Amin. Saya percaya kalau saudara bertemu Yesus, hidup saudara dan saya pasti akan dipulihkan. Amin. Saya percaya kalau kita ketemu Yesus, hidup kita pasti akan diberkati, akan dirubah Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa demi nama Yesus, semua saudara mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Amin. Tetapi yang menarik begini, yang mengganggu pikiran saya,
Ternyata begini saudaraku, setelah murid-murid ini bertemu dengan Yesus, lihat kalimat selanjutnya, lihat ayat 42 sekali lagi. Kalimat selanjutnya, renungkan baik-baik. Berusaha, mereka orang banyak ini apa? Berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka. Mereka setelah mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, lalu mereka paksa Yesus di sini saja, di tempat yang sunyi saja. Yang penting kan ada kami, nggak usah ke kota-kota lain, nggak usah pergi memberitakan Injil. Tapi Tuhan ternyata tidak mengikuti kemauan mereka. Buktinya apa? Ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lihat ayat 44. Dan ia memberitakan Injil. Loh, berarti orang-orang banyak diapain? Ditinggal Yesus. Yesus pergi ke kota lain untuk apa? Memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Sekalian, setiap kita rindu ketemu Tuhan. Dan bersyukur bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkenan kita temui. Tapi banyak orang Kristen yang sudah ketemu dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengenal hatinya Tuhan? Nah, tema khotbah malam ini tolong tayangkan, mengenal hatinya Tuhan. Siapa yang rindu? Saudara ikut Yesus bukan cuma sekedar diberkati, tapi saudara rindu lebih lagi kenal isi hati Tuhan. Angkat tangan saudara. Ayo katakan bersama saya, Tuhan aku mau kenal hatimu. 2, 3. Ayo lebih keras lagi, 2, 3. Tuhan aku mau kenal hatimu. Kenapa? Sebab ternyata orang banyak ini sudah ketemu Yesus. Mereka berkata sama Yesus, Yesus di sini saja. Enggak usah ke tempat lain. Enggak usah beritakan Injil, di sini aja. Wow, mereka berpikir enak loh kalau kita di tempat yang sunyi bersama Yesus. Lapar, perlu makan. Yesus cuma mengucap syukur dengan 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Maka kita kenyang makan. Roti dari surga, kenyang. Kita butuh duit untuk beli sesuatu, bayar pajak. Maka Yesus merintahkan, pergi mancing ke danau. Kita pancing ke danau, mulut ikan yang pertama kita buka, isinya uang. Oh, wah luar biasa, gak usah kerja. Pokoknya sama dengan Yesus, bersama-sama terus. Saya mau beritahu, ini gambaran hidup banyak orang Kristen akhir zaman ini. Kenapa? Mereka berusaha menahan Yesus, mendesak Yesus, supaya Yesus tidak perlu kemana-mana. Dan di sini sebenarnya gambaran banyak orang Kristen setelah ketemu Yesus, mereka akhirnya berhenti pada satu titik dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Mereka berhenti yang saya sebut dengan zona nyaman dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang Kristen suka sekali menikmati zona nyaman dalam hidupnya dan tidak mau pergi bersama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Anda tahu, mari kita belajar. Apa sih zona nyaman banyak anak Tuhan hari-hari ini? Tolong tayangkan. Seringkali kita ini hanya sibuk mengejar dan menikmati berkat. Tiap hari yang dipikirin dolar, yang dipikirin kerjaan. Kalau seolah-olah satu hari cuma 8 jam, gak puas. Mestinya 12 jam satu hari, ya kan. Yang dikejar dolar, kemudian coba sibuk menikmati. Wow, harus nikmati berkat. Itu bagus. Tapi jangan sampai saudara tinggal di zona nyaman dalam hidup saudara. Ada lagi yang hanya terfokus pada masalahnya sendiri, persoalannya sendiri. Tiap hari pusing soal masalahnya. Tiap hari ya kan yang dibicarain bukan kebaikan Tuhan, tapi yang dibicarain soal 3 huruf gitu ya. Apa 3 huruf? ABC. Nah, kemudian ada banyak orang yang karena sekalian cuma sekedar sibuk di tempatnya sendiri dan dia menjadi comfort zone, zona nyaman. Orang Jawa punya pepatah, orang nganggur itu
bantalnya setan. Saudaraku. Biasanya kalau orang sudah nganggur, tidak banyak bekerja bersama Tuhan, ya akhirnya apa? Jadi bantalnya setan. Alias begini, nggak sibuk melayani Tuhan, sibuknya apa? Sibuk bicarain orang lain, ngeritik orang lain, bahkan menggosipin orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Saudara. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya hidup orang-orang ini stuck, berhenti di satu titik yang namanya zona nyaman. Tapi Anda tahu ternyata Yesus tidak mau mengikuti. Yesus tetap pergi ke kota-kota lain memberitakan Injil. Kenapa? Sebab apa sih isi hati Tuhan? Tolong tayangkan. Isi hati Tuhan adalah memenangkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Kemuliaan yang meriah bagi Dia. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata begini, tidak perlu kita buka sekarang, catat saja. Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini loh isi hati Tuhan. Tuhan rindu tidak ada satu orang pun, kalau bisa tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Tuhan mau supaya neraka kosong. Tuhan mau supaya surga penuh sesak. Katakan amin, amin. Sebab itu isi hati Tuhan. Dan Anda tahu sekalian, apa sih yang Tuhan ingin bagi saudara dan saya? Lihat sekarang tadi Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Lihat sekarang pasal 5 ayat 1. Judulnya saja, judulnya apa? Lihat judulnya apa? Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Judulnya apa? Katakan apa? Penjala ikan menjadi apa katakan? Penjala manusia. Tuhan mau supaya saudara sekalian nggak cuma jala ikan, nggak cuma sibuk cari berkat di dunia ini. Dan akhirnya kita berhenti di satu zona nyaman kita. Dan kita tidak mau berusaha pergi bersama dengan Tuhan. Kita tahan Tuhan, di sini aja Tuhan. Nggak usah nyelamatin yang lain, gua aja cukup. Ini adalah orang-orang Kristen yang egois. Yang tiap hari yang dipikir cuma apa? Bless me Lord, bless me Lord, bless me. Berkati aku, berkati aku. Pokoknya untukku, untukku, untukku. Dan kalau kurang seolah-olah tidak puas. Saya mau beritahu bahaya besar kalau saudara jadi orang banyak seperti ini. Akhirnya engkau berusaha supaya engkau tetap tinggal dalam comfort zone saudara, zona nyamanmu. Dan akibatnya mengerikan sekali. Apa tanda orang yang kenal isi hati Tuhan? Tolong tayangkan berikutnya. Apa? Tanda orang yang mengenal isi hati Tuhan adalah orang yang mau mencari jiwa bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Tahukah saudaraku? Survei membuktikan 80% orang pergi ke gereja penyebabnya adalah karena diajak teman. Betul. Survei membuktikan banyak orang ke gereja karena diajak teman. Satu hari saudara sekalian, ada orang Kristen pergi ke gereja. Dia udah siap dari rumahnya dengan bawa Alkitab, pakainya rapi. Dia keluar dari pintu kamar depan, pintu rumahnya dia kunci. Pas bersamaan, tetangganya juga yang di sebelah keluar dari pintu rumahnya. Tetangganya itu bawa alat pancing. Lalu akhirnya tetangganya tanya, kamu mau kemana? Aku mau ke gereja. Loh kalau kamu mau kemana? Aku mau pergi mancing. Lalu kemudian tetangganya bilang begini, yuk ikut aku yuk mancing. Langsung orang Kristen dengan Alkitabnya bilang, oh ini hari Minggu, ini harinya Tuhan. Aku harus pergi ke gereja. Udah ya, goodbye. Akhirnya mereka berpisah. Yang satu mancing, yang satu ke gereja. Minggu depan pagi-pagi juga orang Kristen sudah siap mau ke gereja, bawa Alkitab rapi, dia keluar, dia tutup pintu depan rumahnya. Tiba-tiba bersamaan juga tetangganya keluar lagi bawa alat golf. Loh, kamu mau kemana? Ke gereja. Lah kamu mau kemana? Mau main golf. Langsung temannya berkata, mau enggak ikut main golf dengan aku? Wah enggak bisa, ini harinya Tuhan, aku harus ke gereja. Sudah ya, goodbye, mereka pisah. Minggu berikutnya, orang Kristen sudah rapi, keluar dari rumahnya. Tetangganya juga keluar, tapi hari ini tetangganya keluar tidak bawa apa-apa. Lalu apa terjadi? Orang Kristen tanya, lu mau kemana kok gak bawa apa-apa? Lalu orang tetangganya bilang, aku kecewa sama kamu. Kaget dia, lu kecewa apa? Apa salah saya? Orang itu berkata,
Sudah 2 kali aku ajak kamu memancing atau ikut aku main golf. Loh, ya aku kan orang Kristen, aku harus hari Minggu harus ke gereja. Kan aku enggak mau ke tempat yang lain. Kan aku salah, kenapa kamu kecewa? Aku kecewa sebab 2 kali aku ajak kamu, tapi kamu tidak mau ikut. Tapi aku kecewa karena engkau tidak pernah sekalipun ngajak aku ke gereja. Ayo. Ini kok diam semua? Halo? Saudara? Kalau saudara cuma pikir gini, maaf ya, tiap hari yang dipikirin. Diri sendiri. Lama-lama sudah jadi Kristen yang bahaya. Engkau tinggal di zona nyaman, stres. Tapi kalau sudah belajar untuk sungguh-sungguh berpikir bagaimana aku memenangkan jiwa bagi Tuhan, membawa jiwa ke gereja, saya percaya hidupmu akan bergairah, akan penuh dengan mujizat. Tepukan yang meriah bagi Allah kita, amin. Saya kasih bukti. Saudara ingat di Alkitab ada seorang rasul yang bernama Petrus. Dipakai Tuhan luar biasa, bayangin saudaraku. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Wow, dahsyat. Itu kerinduan saya. Sekarang banyak pendeta khotbah 3.000 kali. 1 jiwa pun gak bertobat. Ya kan? Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya saudara sekalian, Petrus ini bahkan menjadi pemimpin daripada rasul-rasul yang lain. Bahkan menjadi bapak gereja yang pertama. Tapi jangan lupa, kenapa Petrus bisa percaya pada Yesus? Pernah mikir enggak? Kenapa Petrus itu bisa datang sama Yesus dan menjadi rasul murid Yesus? Tahukah saudara sekalian, Yohanes 1 mencatat, Andreas itu yang membawa Petrus kepada Yesus. Andreas berkata, aku mau pergi kepada Yesus. Yang katanya Yohanes Pembaptis adalah anak domba Allah. Ikut yuk. Gara-gara Andreas ngajak Petrus, ternyata Petrus jadi orang yang dipakai Tuhan. Saya percaya upah yang didapat oleh Petrus karena menangkan jiwa, karena melayani Tuhan. Saya percaya Andreas juga dapat bagian upah yang sama. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudara. Amin. Anda ingat Rasul Paulus? Dia menulis bagian Alkitab 14 kitab. Dia berdirikan banyak gereja-gereja. Jangan lupa siapa yang membawa Paulus ke Yesus. Memang Yesus secara pribadi menjumpai Paulus di jalan menuju Damsyik dengan cahaya terang. Sampai Paulus jatuh dan dia buta beberapa hari. Tapi jangan lupa ketika Paulus masuk ke kota Damsyik dengan buta. Tiba-tiba Tuhan bicara pada seorang yang bernama Ananias, murid Tuhan. Saudara mungkin gak terlalu kenal siapa namanya Ananias. Bahkan jarang pendeta khotbahkan soal Ananias. Tapi tahukah saudara, Ananias diberitahu Tuhan. Ananias pergi ke seorang yang bernama Saulus. Doakan dia. Ananias protes. Loh Tuhan, katanya dia itu pembunuh orang Kristen. Masa aku harus ke sana? Dia adalah alat pilihanku. Beritakan firman. Doakan dia. Ananias taat. Ananias ketemu dengan Saulus. Singkat cerita didoakan. Saulus celek lagi. Singkatnya dikenalkan kepada Yesus. Saya percaya walaupun Alkitab tidak detail menjelaskan. Tapi Ananias menjelaskan siapa Yesus, juru selamat itu. Dan Anda tahu akibatnya Saulus berubah jadi Paulus. Dan saya percaya Ananias juga dapat upah yang sama dengan yang didapat Paulus. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Amin. Dalam Yohanes 4. Satu kota Samaria keluar dari kotanya, pergi ketemu Yesus. Akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Bayangin, satu kota. Itu kerinduan kita, kerinduan Bapa di surga. Satu kota Philadelphia datang menyembah kepada Yesus. Tepukan yang meriah bagi Allah kita, amin. Anda tahu bagaimana satu kota bisa diselamatkan? Melalui seorang wanita Samaria yang ketemu Yesus di sumur Yakub. Anda tahu, ternyata sekalian, wanita ini yang tadinya hidupnya brengsek, bobrok. Dia punya 5 orang mantan suami. Dan yang ke-6 sekarang bukan suaminya, alias kumpul tarsannya. Tapi Anda tahu waktu dia ketemu Yesus, hidupnya dirubah. Dan ternyata dia bisa bawa satu kota. Wanita ini berkata, aku ketemu Mesias. Dia bisa tahu apa yang aku lakukan pada masa lalu. Singkatnya, gara-gara wanita Samaria ini, satu kota Samaria bisa datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Di Alkitab juga ada mujizat.
orang lumpuh disembuhkan. Kita berkata, wow, memang Tuhan Yesus penyembuh. Memang dia nggak perlu diragukan. Yesus Tuhan yang ajaib. Amin. Tapi yang menarik sebetulnya, Anda lihat, bukan cuma karena iman si lumpuh. Tapi si lumpuh ini punya 4 orang sahabat yang sangat mencintai temannya yang lumpuh. Dia pingin temannya ini ketemu Yesus. Lalu mereka gotong itu tilam orang lumpuh ini. Ketika sampai di sebuah rumah di mana Yesus ngajar, penuh sesak, nggak ada jalan. 4 orang ini nggak putus asa. Pokoknya temanku ini harus ketemu Yesus. Apa yang terjadi? Mereka rela berkorban. Mereka pikir gimana caranya. Akhirnya mereka naikkan di atas atap rumah. Itu atap rumah orang lain dibongkar, saudaraku. Akhirnya dengan tali itu 4 orang nurunkan itu tilam pelan-pelan. Anda tahu itu 4 orang siap menanggung resiko. Kalau sampai dipanggilkan 911, saudara, dipanggilin polisi, kalau dituntut, siap. Yang penting temanku si lumpuh ketemu Yesus. Dan Anda tahu ternyata bukan cuma karena iman si lumpuh. Yesus berkata, karena iman kalian maka sekarang juga bangkitlah dan berjalanlah. 4 orang sahabat itu membawa jiwa itu kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang, saudara sudah jadi orang Kristen sekian lama. Jangan berhenti di satu zona nyaman. Kenapa? Pertanyaannya, apakah saudara mau ikut dengan Tuhan? Pergi cari jiwa. Saya yakin orang banyak itu, kalau mereka ikuti Yesus ke kota-kota lain memberitakan Injil, maka mereka akan bersama dengan Yesus selamanya. Katakan amin. Amin. Ayo kita belajar. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah percaya Yesus di atas 10 tahun? Angkat tangan. Yang sudah percaya Yesus di atas 10 tahun. Wow, tepuk tangan buat teman-teman kita ini. Haleluya. Luar biasa, luar biasa ya. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya saja belum lahir. Itu masih di kandungan, sudah bisa bilang haleluya. Sebab orang tua saya pendeta. Mungkin sudah berkata, oke. Yang sudah percaya Yesus di bawah 10 tahun, angkat tangan. Yang di bawah 10 tahun, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Yang di bawah 10 tahun, angkat tangan. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Tadi ada yang angkat tangan, tapi ada yang tidak angkat tangan. Saudara, siapa yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Loh, bila perlu saya baptis selam lagi, nggak usah dikeluarin dari air. Oke, Pak Joni. Pak sudah percaya Yesus berapa tahun, Pak? 36 tahun. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Wow. Ya, masuk TV Pak. 36 tahun. Pak, saya mau tanya sama Pak Joni, selama 36 tahun sudah berapa jiwa yang Bapak bawa ke Tuhan Yesus? Loh kok senyum aja, Pak? Paling ya 1-2 jiwa. 1-2 jiwa. 30 tahun lebih percaya Yesus cuma 1-2 jiwa. Siapa 1-2 jiwa itu? Istri. Kalau istri itu bukan memenangkan jiwa, itu kewajiban, Pak. 30 tahun lebih cuma 1 jiwa. Oke, at least menangkan jiwa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Jujur, oke. Pak, sekarang setelah dengar firman, Bapak kira-kira pingin bawa jiwa ke Tuhan enggak? Amin. Sekarang bulan April 2008 sampai akhir 2008 Desember, kira-kira Pak Joni punya iman, punya kerinduan, komitmen dengan Tuhan, berapa jiwa yang akan Bapak bawa ke Tuhan Yesus? Loh, Tuhan enggak tahu kalau Bapak cuma ketawa. Tuhan mau jumlahnya, Pak, konkretnya berapa? Kira-kira. Nggak berani janji, Pak. Enggak berani janji? Wah, ini perlu dikotbahin lagi nih. Berapa jiwa kira-kira, Pak? Minimal. Loh kok? Minimal, Pak. 2 jiwa? Mau? Loh, enggak mau janji? Oke, nanti kita dengar firman lagi. Oke, saya mau tanya lagi. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 12-an. 12 tahun. Berapa jiwa yang sudah dibawa ke Tuhan Yesus? Ya kalau cuma bawa aja sih, ya. Kalau cuma bawa aja maksudnya gimana? Cangking gitu, kayak bawa tas gitu. Maksudnya sampai orang itu betul-betul percaya Yesus, kemudian dibaptis, bertobat, setia ke gereja.
2 kali Pak. 2, oke. Punya kerinduan enggak? Mulai sekarang sampai akhir 2008 punya komitmen minimal berapa jiwa? 2 lah Pak. 2 lagi, haleluya. Selamanya 2. 2 itu angka spesial buat Anda? Oke, 2 enggak apa-apa, asal enggak boleh punya istri 2, amin. Bu. Ya, masuk TV Bu, ya. Berapa jiwa yang ibu pingin bawa sampai akhir 2008? Belum tahu. Lu kok belum tahu gimana Bu? Harus tahu Bu, punya kerinduan, ayo berapa jiwa? Banyak. Banyak, saya nggak mau yang bicara banyak, konkret Bu, minimal berapa? 3. Oke. Jauh lebih baik daripada yang 2 ya. Daripada yang cuma nggak tahu ya. Oke. Nah, saudara lihat kemari. Oke, saudaraku, kalau saudara semua di sini malam ini kurang lebih 120 orang, ya kan? Kalau 120 orang, at least 1 orang bawa 2 jiwa sampai Desember 2008. Berarti kebaktian malam ini jadi berapa? 360. Bisa nggak? Kok yang ngomong cuma ini, ibu ini. Bisa nggak? Mau, amin? Selamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, amin? Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin? Saudara, kenapa? Coba lihat sekarang, apa sih akibat kalau saudara tidak mau menangkan jiwa? Tidak mau menangkan jiwa. Coba lihat, Lukas 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Akibatnya apa? Coba lihat. Lukas 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Kalau turun gini kan enak, kalau ada yang ngantuk tak datangi. Ya. Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yuk, baca sama-sama. Semua baca 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. At least lihat orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Enggak apa-apa, orang biar bobrok kayak apapun. Yang penting perlu cari Yesus. Katakan amin. Amin, saudaraku. Lihat ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Ilyas orang Farisi bilang ini, ya Yesus tidak rohani, kok kumpul sama orang-orang berdosa. Tapi lihat ayat ketiga, silakan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Garis bawah kalimat yaitu, tolong kembali ayat keempat, garis bawah kalimat meninggalkan. Ya, atau jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Garis bawah kalimat itu. Dan pergi mencari yang sesat itu, terus ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia, gembala itu, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kemana? Ayat yang ke-6. Dan setibanya di rumah. Loh, kok aneh? Tadi yang 99 ekor domba ditinggal di mana? Padang gurun. Mestinya kalau sudah ketemu, mestinya apa? Balik ke padang gurun. Kembali ketemu 99. Tidak. Langsung gembala itu ke rumah. Ngapain? Memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7, semua baca sama-sama. 2, 3. Dan aku berkata kepadamu apa? Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena apa? 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena siapa? 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat kemari, saudaraku. 99 ekor domba yang ditinggal di padang gurun. Itu gambaran orang-orang, tanda kutip, yang merasa benar. Yang kemudian tidak mau pergi mencari yang sesat. Lihat kemari, saudara. Apa sih akibat kalau saudara nggak memenangkan jiwa? Tolong tayangkan. Kita akan kehilangan Tuhan dan mengalami padang gurun. Kok bisa, Pak? Lihat tadi dalam Lukas 4. Orang-orang banyak ditinggal Yesus. Domba-domba 99 ekor ditinggal gembalanya. Gembalanya kemana? Cari satu yang tersesat. Bahkan yang lebih parah ditinggal di mana? Lihat Alkitab, itu ada artinya. Di padang gurun. Saya mau tanya sama saudara. Padang gurun itu tempat yang apa?
kering, tandus, berbahaya. Anda tahu kenapa hari-hari ini banyak orang Kristen rohaninya kering? Kenapa banyak gereja kering? Kenapa banyak yaitu keluarga kita kering? Sebab seringkali kita hanya berhenti di zona nyaman kita. Dan selalu tiap hari kita jadi Kristen predator, Kristen lintah yang cuma berkata, berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Dan tidak pernah berpikir, pakailah aku Tuhan untuk memenangkan jiwa. Anda tahu sebelum Yesus naik ke surga, pesan Tuhan, pergilah, jadikanlah segala bangsa, apa? Muridku. Tuhan tidak bilang begini, pergilah ke Amerika, kejarlah dolar sebanyak-banyaknya, dan jadilah konglomerat di Amerika. Walaupun saya percaya Tuhan suka memberkati kita, katakan amin, amin. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya saudara bukan jadi penjala ikan lagi, tapi penjala jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sorak-sorai yang meriah bagi dia, amin. Amin. Bahkan Anda tahu kenapa Tuhan beri kita Roh Kudus? Bukan cuma sekedar supaya saudara bisa bahasa roh. Bukan cuma sekedar supaya saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan. Tapi tujuannya supaya saudara dan saya jadi saksi Tuhan. Bawa jiwa ke Tuhan. Tuhan jelas ngomong sama saya begini. Ajari umatku supaya mereka tidak kutinggal di padang gurun. Saudaraku, 99 ekor domba. Gambaran orang yang tinggal di comfort zone. Yang tidak mau pergi bersama Tuhannya. Seandainya, saya mau tanya. Seandainya 99 ekor ini lihat gembalanya sedang pergi cari yang sesat. Terus mereka ngikuti untuk sama-sama cari yang sesat. Mereka kehilangan Tuhan enggak? Enggak. Mereka akan terus disertai Tuhan. Saudaraku, tahun 2002 kita mulai gereja ini. Oleh kemurahan Tuhan dari 97 orang terus naik jadi 200, 300, 400, 500. Oleh anugerah Tuhan hari-hari ini kita 700 jiwa. Saudara sekalian, tapi jangan puas. Dan kemudian kita berkata, stop. Yang penting jiwa-jiwa sudah banyak. Tidak boleh. Sebab Alkitab berkata, kita harus menangkan jiwa sebanyak mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Siapa rindu gereja ini? Bukan jadi gereja padang gurun. Tapi gereja yang penuh dengan kesuburan. Angkat tangan saudara. Amin. Jangan berhenti cari jiwa. Lihat kanan kiri. Jangan berhenti cari jiwa. Ayo. Apa akibat berikutnya kalau saudara tidak mau cari jiwa? Lihat Yehezkiel 3. Coba lihat. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Coba lihat. Pak Joni jangan sampai enggak cari jiwa lagi ya. Jangan sampai enggak I don't know. Harus know sekarang ya. You must know ya. Harus tahu. Lihat Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Apa akibat yang kedua kalau saudara tidak mau mencari jiwa? Lihat Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Semua baca sama-sama. 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat atau orang berdosa, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Lihat, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Lihat ayat yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Lihat kemari, saudara. Alias gini. Kalau engkau punya teman yang tidak percaya Yesus, mungkin percaya Yesus tapi sudah mundur dari Tuhan. Kalau engkau punya keluarga yang tidak percaya Yesus atau yang mundur dari Tuhan, hidup dalam dosa, saudara diam saja. Anda tidak pernah memperingatkan dia tentang kebenaran. Anda tidak pernah membawa dia kepada Yesus. Nanti orang itu mati, masuk neraka. Tapi saya mau beritahu, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab. Kenapa kamu kenal dia dan kamu tidak pernah beritakan aku? Ngeri, saudaraku. Kalau manusia nuntut kita, ngesu kita, bisa cari lawyer untuk bela kita. Kalau Tuhan Raja segala raja
ngesu saudara dan saya. Pak Joni, jangan mau disu sama Tuhan Yesus. Bapak di tempat kerja, ada teman-teman kerja, pernah enggak beritakan Injil kepada mereka? Akibat yang kedua, kalau orang tidak mau membawa jiwa, tolong tayangkan, akan dituntut pertanggungan jawab oleh Tuhan. Anda tahu ya, di Amerika, di banyak negara, ada gerakan namanya Salvation Army atau bala keselamatan. Siapa yang pernah tahu Salvation Army? Yang pernah tahu? Ya, jangan cuma tahu, oh ya Pak, Salvation Army itu punya tempat untuk baju-baju bekas, supaya aku dapat di sana. Bukan cuma itu. Anda tahu? Salvation Army atau bala keselamatan itu didirikan oleh seorang yang bernama William Booth. Makanya di Surabaya ada rumah sakit apa? William Booth. Anda tahu? Kenapa William Booth bisa buat bala keselamatan? Satu malam waktu dia tidur, dia mimpi. Mimpinya bukan mimpi biasa, mimpi yang jelas sekali. Dia lihat di kegelapan itu. Dia ada di sebuah pulau kecil, ada salibnya. Sementara dia lihat balikan badan, melihat ke lautan. Tiba-tiba berubah jadi api yang menyala-nyala. Banyak orang teriak, mengangkat tangannya, tolong, 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 tolong. Waktu dia amati, dia begitu kaget, ternyata ada orang tuanya di situ. Dia lihat ternyata ada teman-temannya di situ. Ternyata ada sahabatnya di situ. Dia langsung nangis, Tuhan selamatkan mereka, pakai aku menyelamatkan mereka. Tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Anda tahu itu sejak itu dia ubah hidupnya. Dia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia berkata, pakai aku Tuhan. Dan Anda tahu dia mulai buat penginjilan. Itulah gerakan bala keselamatan. Dan sampai hari ini banyak jiwa yang dibawa ke Tuhan Yesus. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorai yang meriah bagi dia. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, Tuhan mengajar supaya gereja ini tidak puas diri. Jujur saudaraku, gak usah peduli apa kata orang. Yang penting kita mau bawa jiwa ke Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara, Tuhan ajar begini. Kalau kamu hambaku mau gereja ini tidak stuck. Tapi terus aku beri pertumbuhan. Jadikan gereja ini, jadikan jemaat ini. Jemaat misi, gereja misi. Kalau Anda yang tahu sejak tahun 2002 sampai hari-hari ini. Beberapa kali nabi-nabi Tuhan, kalau doain saya, doain istri saya. Mereka bernubuat, gereja Philadelphia, tempat ini. Saudara dan saya akan menjadi gereja Mother's Church. Gereja induk yang akan melahirkan banyak gereja-gereja lain di kota-kota. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang nubuat. Dia berkata secara fisik, Pastor Lukas, bahumu lebar. Tak lihat benar juga lebar. Kayak Arnold suasana segar. Lalu Tuhan berkata melalui hamba Tuhan itu. Secara rohani, aku juga akan percayakan banyak perkara-perkara dalam hidupmu. Ada juga hamba Tuhan yang bernubuat berkata begini. Philadelphia akan melahirkan banyak gereja. Bukan cuma puluhan, ratusan gereja. Dan engkau gedung yang pertama Bro Street itu baru proyek pertama yang Tuhan percaya. Kalau engkau setia, Tuhan akan percaya lebih banyak lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Karena amin. Makanya jujur saudaraku, kita sedang mau bangun gedung itu, biayanya saja belum total punya, masih kurang. Tuhan perintahkan buka ke New York. Mungkin kalau orang tidak ngerti, orang berkata apa? Pendeta kok boros-borosan. Kita tidak memboroskan uang. Sampai hari ini at least sudah $15.000 yang kita support untuk New York. Supaya gereja itu berdiri. Tadi Pak Rudi dengan istri melayani, beberapa teman, Pak Hendra juga. Dan puji Tuhan saya dengar hampir 70 jiwa yang sudah setia ke gereja tiap hari Minggu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saya percaya apa yang kita tabur untuk membangun gereja tidak sia-sia. At least dari persembahan saudara, kami gunakan untuk menenangkan jiwa. Anda menabur 1 jiwa, diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Anda juga akan dapat upah yang sama. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Karena amin. Dan kami, saudaraku jujur, beberapa orang agak khawatir
Pak jangan sampai enggak fokus di Philadelphia. Kayak banyak gereja lain yang akhirnya buka banyak cabang, akhirnya semuanya terbengkalai. Saya jujur, saya ngomong lagi sama saudara, saya punya komitmen dengan istri. Kalau 1 bulan ada 4 kali hari Minggu, saya hanya keluar 1 kali ke kota lain khotbah. 3 kali hari Minggunya saya tetap stay dengan saudara. Kalau 5 kali hari Minggu 1 bulan, 2 kali hari Minggu saya keluar, 3 minggunya tetap dengan saudara. Supaya saya tetap bisa konsentrasi mengembalakan saudara. Katakan amin, amin. Dan kalau tidak ada hamba Tuhan yang siap ditempatkan di sana, tentunya enggak sembarangan. Kita pilih, kita doakan. Kalau siap, baru kemudian kita tempatkan dan kita buka. Kalau enggak. Lalu apa yang terjadi? Sistemnya apa? Tuhan memberi hikmat. Sistem kota-kota yang kita buka nanti. Awalnya kita support. Tapi kita berdoa begitu mereka bertumbuh dan mereka bisa self-support. Enggak perlu bantuan lagi. Mereka bisa akhirnya yaitu berkembang. Saudara sekalian. Kemudian nanti kalau mereka diberkati, uang yang kita pernah support, mereka mau kembaliin, dicicil nggak apa-apa. Lalu uang itu juga kembali kita buka kota-kota lain lagi. Sehingga saya percaya Amerika akan dipenuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Amin. Saya punya mimpi, kerinduan. Gereja kita nanti bukan cuma berbahasa Indonesia. Kita punya kebaktian bahasa Vietnam. Saya punya kerinduan, kita punya kebaktian bahasa Mandarin. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa iya, haya, ihol san seua, ya, hau. Saudara akan dipakai Tuhan memberitakan Injil. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, amin. Loh, amin. Saya punya kerinduan, kita punya kebaktian bahasa Inggris. Kita punya kebaktian bahasa Itali. Bahasa Itali apa? Kebaktian bahasa Mboyan. Apa itu Mboyan? Meksiko. Supaya kita dibuatkan tertolia. Apa? Tortilla. Dan saya berdoa, tadi ada yang dari SIMEK, ternyata saudara sekalian mereka berencana buat ESL, English Secular Language, ya. Saya berkata, oke, kalau gedung kita selesai, kami terbuka. Mereka punya guru-guru orang Inggris, orang Amerika, yang siap ngajar bahasa Inggris. Saya berkata, oke, gereja siap, kita punya banyak ruangan, oke. Pakai aja ke tempat kami, gratis, tapi yang diajar adalah Injil. Supaya mereka juga bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya punya doa dan kerinduan. Gedung itu selesai, kita buka sekolah misi. Di antara jemaat yang punya panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Kumpul, daftar, diajar, dididik selama berapa saat. Setelah lulus, diutus ke banyak negara, ke banyak kota. Untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Siapa yang mau pergi ke Irak, angkat tangan. Lalu kita berkata, ini aku Tuhan, Hendra, tapi utuslah Pak Joni Tuhan. Jujur saudaraku, maaf ya. Stop dari zona nyaman saudara. Tiap hari ruwet dengan diri sendiri. Lama-lama engkau tidak akan ketemu dengan Tuhan. Kehilangan Tuhan dan tinggal di padang gurun. Satu hari saudara sekalian, ada seorang Kristen yang lemah. Didatangi sama pendeta, diajak untuk besuk. Lalu apa terjadi saudaraku? Orang Kristen ini bilang, Pak aku sendiri sedang punya persoalan. Gimana saya bisa membesuki orang lain? Sudahlah pendeta, ikut saja. Nanti selesai baru aku doakan. Ya. Di rumah pertama, pendeta ngomong tentang firman ke orang yang dikunjungi. Jemaat tadi yang lemah dengerin. Lalu kemudian pendeta berkata, ayo kamu tiba saatnya kamu saksi sama teman itu. Loh saksi apa Pak? Pokoknya apa yang pernah Tuhan tolong dalam hidupmu, saksi. Ya. Dia ingat dia dulu pernah sakit disembuhkan. Lalu dia cerita sama keluarga pertama. Betul loh Cik, Yesus tuh ciami. Aku dulu pernah sakit hampir mati. Aku berdoa Tuhan sembuhkan. Dia cerita 5 menit. Pendeta berkata, oke stop, mari kita berdoa. Di rumah yang kedua, orang Kristen ini diberitahu pendeta, kamu sekarang lebih banyak ngomong, saksi sama orang itu. Ya. Di rumah kedua dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Pendeta berkata, stop. Pendeta ngomong sebentar, dia doakan selesai. Ke rumah yang ketiga. Lalu orang Kristen ini berkata, yang tadi lemah, Pak pendeta, di rumah ketiga boleh enggak aku yang banyak saksi? Silakan. Di rumah ketiga dia saksi banyak. Tuhan tuh baik, begini. Pendeta sampai enggak punya waktu untuk ngomong. Akhirnya pendeta, stop, kepanjangan. Didoain selesai sepulang sampai di depan rumah orang Kristen yang lemah. Ayo tak doakan. Loh, doa apa Pak?
supaya kamu kuat. Oh enggak perlu doa Pak. Loh kenapa? Sebab ketika aku bersaksi tadi, aku sendiri dikuatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Amin. Jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya saudara menangkan jiwa? Ayo, siapa yang rindu? Pak Joni sekarang sudah tahu berapa jiwa Pak? Akan bicara lagi. Belum tahu Pak. Wah kurang panjang lagi khotbahnya saudaraku. Nggak selesai. 2 minimal 2, mau Pak? Please 2 please. Kalau bisa 2 ya boleh, 100 juga boleh kalau bisa. Lu jangan kalau bisa, mau enggak? Tuhan enggak bicara kemampuan tapi mau enggak? Mau Pak. 100-nya atau 2? 2 dulu. Oke, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Caranya gimana? Yang pertama, tolong tayangkan. Saudara, kita memberitakan Injil, membawa jiwa. Yang pertama melalui teladan hidup. 1 Petrus pasal 2 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah orang lain. 1 Petrus pasal 3 berkata, istri bisa memenangkan suaminya tanpa perkataan. Tapi melalui apa? Melalui perbuatannya yang baik. Saudaraku, kenapa orang-orang Farisi tidak ada banyak orang yang ikut dia? Tapi kenapa Yesus diikuti banyak orang? Anda tahu, salah satu yang membuat beda. Memang Yesus buat mujizat, orang Farisi tidak. Kenapa? Kering. Tidak disertai Tuhan. Tapi ternyata saudaraku, salah satu penyebabnya. Orang Farisi sombong, angkuh. Dia menghakimi orang-orang lain yang berdosa. Tapi Yesus berbeda. Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus tidak ikut berdosa. Katakan amin. Amin. Tapi saudara apa terjadi? Tanpa banyak bicara, melalui contoh hidupnya, Yesus membawa orang bertobat. Tak kasih bukti. Waktu Yesus masuk kota Yeriko, di sebuah pohon ada seorang yang pendek, kecil, tapi kaya. Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan Lazarus, saudara ya. Tapi siapa? Sakius, saudara kita. Yesus gak banyak ngomong, gak begini. Bertobat lu, makanya lu berdosa, banyak memeras orang, lu lintah darat. Tidak, Yesus gak ngomong begitu dulu. Yesus cuma pandangin, ih lucu ya, pendek, naik, pendek gemuk, botak, naik ke atas pohon. Ya toh. Masa kecil kurang bahagia ya toh. Yesus gak banyak ngomong. Kenapa ketawa? Itu rupanya korban atau pelagu itu ya. Yesus cuma ngomong begini, Sakius turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Itu khotbah Yesus. Kemudian Sakius segera turun. Dia kaget, hah? Aku orang berdosa? Dia, Yesus mau turun masuk ke rumahku. Tanpa banyak khotbah. Yesus ngerjain apa di rumah Sakius? Makan. Makanya Yesus suka makan. Makanya kalau pendeta suka makan itu tidak salah. Alkitabiah. Nah. Ada yang berkata, Pak Lukas agak gemuk lagi. Ya, bagaimana tidak? Jemaat sangat mencintai semua. Pagi ada kiriman, siang ada kiriman, sore ada kiriman. Haleluya, berkat melimpah. Tapi Anda tahu, Yesus makan dengan Sakius. Tiba-tiba Sakius langsung ngomong gini, Tuhan, setengah dari kekayaanku aku berikan pada orang miskin. Kalau aku pernah memeras orang, tak ganti 4 kali lipat. Yesus tidak khotbah apa-apa loh. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan yang besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Melalui apa? Teladan hidup. Anda tahu? Perempuan yang kedapat berzina dibawa sama Yesus. Orang Farisi menghakimi. Lempari dia, rajam dia. Dia orang berzina. Yesus cuma nulis di tanah. Tidak banyak ngomong. Lalu Yesus cuma berbilang begini, setelah orang-orang pergi. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Anda tahu, wanita itu bertobat. Dan dipercaya oleh beberapa penafsir Alkitab. Wanita itulah Maria Magdalena. Yang akhirnya mempersembahkan minyak narwastu yang terbaik bagi Tuhan. Dan jadi murid yang setia. Kenapa? Yesus memberi teladan hidup. Katakan amin. Maaf saudaraku, saudara yang saya kasihi. Kenapa banyak orang di luar tidak mau ke gereja? Sebab maaf, mereka sering kali lihat hidup kita.
Oh gitu tak jemaat Betani. Lebih jahat daripada orang dunia. Setan saja sampai minder. Setan berkata, idih, gue aja tidak sejahat kayak orang Kristen itu. Coba lihat kanan kiri sebentar, lihat kanan kiri. Tanya, kamu lihat Yesus enggak dalam hidupku? Ini kok cuma senyum liatin saya aja. Lihat, tanya kanan kiri. Kamu lihat Yesus enggak dalam hidupku? Atau tanya lagi, atau kamu lihat setan dalam hidupku? Ada seorang pendeta lagi khotbah di depan jemaatnya, tiba-tiba Lucifer datang. Wah, jemaatnya lihat kabur takut, pendeta lihat kabur juga. Tapi ada seorang diaken tua, tetap duduk tenang di kursi. Loh, setan yang bingung, yang lain ketakutan, ini diaken kok enggak takut. Wah, cuma tenang aja dia. Setannya penasaran, kenapa kamu tidak takut sama aku? Yang lain takut. Orang itu dia akan bilang, kenapa aku takut? Loh, kenapa? Sebab aku sudah 25 tahun menikah dengan adik perempuanmu. Saya harap di sini tidak ada adik perempuannya Lucifer. Melalui teladan hidup, Mahatma Gandhi satu saat didatangi oleh seorang ibu membawa anaknya 8 tahun. Mahatma, tolong dong anak saya ini dikasih tahu. Karena anak saya punya keterikatan dengan makanan yang manis-manis, permen yang manis. Padahal itu kan membahayakan hidupnya, dia bisa rusak giginya, dia juga bisa kena diabetes. Kasih tahu dong. Mahatma dengar itu senyum. Ibu pulang ya, 3 minggu lagi baru datang ke saya. Kaget ibu ini, loh kenapa? Pulang aja. Para ajudannya Mahatma berkata, ya ibu pulang 3 minggu datang lagi. Ya, pulang. 3 minggu kemudian ibu ini bawa anaknya lagi. Mahatma, sekarang sudah 3 bulan, sudah 3 minggu. Sekarang sila tolong kasih tahu anak saya. Mahatma Gandhi berkata, anak, kamu tahu kamu itu harus berhenti dari makanan yang manis-manis. Ketergantungan itu, karena itu merusak tubuhmu. Itu anak manggut-manggut. Lalu kemudian ibu ini tanya, Mahatma, kenapa kok enggak 3 minggu yang lalu kamu berkata begitu pada anakku? Kenapa kok hari ini? Mahatma senyum, Bu, 3 minggu yang lalu waktu ibu datang ke saya enggak mau ngomong sama anak ibu tentang ketergantungannya dengan makanan manis. Lu kenapa? Sebab saya sendiri juga tergantung dengan makanan yang manis. Saya suka makan permen, Bu. Dan ketika ibu ngomong itu ternyata berbahaya, itu menyentak hidup saya. Makanya saya minta ibu kembali 3 minggu supaya saya berhenti dulu. Setelah itu saya baru ngomong sama anak ibu. Pepatah Jawa berkata, gajah dipelangkoni. Bisa khotbah, enggak bisa ngelakoni. Banyak orang Kristen ngomongnya dahsyat. Maaf saudaraku, kelakuannya adiknya Lucifer. Ponaannya Lucifer. Ayo. Saya ingat di TBN, pernah diwawancari 2 orang mantan tokoh jihad di Timur Tengah. Ini orang Arab, 2 orang diwawancari. Orang yang cukup senior. Anda tahu? Ditanya sama Paul Kraft dan anaknya. Kenapa kalian berdua tinggalkan jihad? Bahkan kalian mau jadi hamba Tuhan. Mereka tulis buku, kalau Anda mau cari bisa di border di toko buku umum. Why I left jihad. Kenapa aku tinggalkan jihad? Dia ngomong terus terang. Saya sudah punya target bunuh satu keluarga misionari di kota saya. Saya sudah ancam dia. Saya siap bunuh dia satu saat. Ternyata sebelum dia bunuh misionari itu, dia berkelahi dengan kelompok Islam yang lain, terluka parah. Ketika dia pingsan di tepi jalan. Waktu dia siuman kaget, dia di rumah seseorang yang menolong dia. Waktu dia lihat siapa pemilik rumah, kaget, rumah misionari itu. Dia mau bangun tapi tidak berdaya karena masih sakit. Dia tanya, kenapa kamu mau tolong aku? Misionari itu senyum. Kamu kan mau bunuh aku. Tidak apa-apa. Aku obati kamu dulu. Aku sembuhkan kamu dulu. Setelah kamu sehat, silakan bunuh aku.
Nangis dua orang itu. Dia berkata, orang Kristen kok baiknya kayak begini. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Lihat kanan kiri lagi. Baik enggak aku? Hah? Yang pertama dengan teladan hidup. Yang kedua, tolong tayangkan cara memenangkan jiwa. Yang kedua, dengan kasih dan pengabdian diri. Lakukan segala pekerjaanmu dengan kasih. Cinta. Sudah maaf ya. Kalau kita jadi gembala itu, Anda punya 100 ekor domba, hilang satu. Mungkin Anda bilang, ya nggak apa-apa lah satu hilang. Yang penting 99, masih punya. Betul? Tapi Tuhan tidak demikian. Menurut saya ini bukan gembala yang baik. Sebab maaf saudaraku, saya ini sebetulnya tidak terlalu bisa kenal orang semua. Makanya jujur saudara ya, kalau mencari jiwa, tugasnya pendeta gemuk itu. Saya mau beritahu, kapan Philadelphia dimenangkan Tuhan. Tapi kalau setiap saudara bangkit maju menangkan jiwa, ngajak jiwa ke gereja, saya percaya kota ini akan dimenangkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Amin. Sebab saya ini berkali-kali malu. Ketemu orang, ada yang telepon, ada yang ketemu. Loh bu, kok enggak ke gereja hari Minggu, kenapa? Lalu ibu bilang, Pak Lukas gimana sih? Saya minggu kemarin duduk di bangku wirisan paling nomor 2 kok dari gereja. Kok banyak Pak Lukasan ini. Maaf bu, sorry bu. Malu saya saudara. Tapi kalau saudara kan tahu kan, teman-temanmu, loh kok orang itu enggak ke gereja ya? Anda mulai cari dia. Saya percaya kota ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saudara, dengan kasih dan pengabdian diri, orang kalau punya kasih, punya namanya self belonging. Rasa memiliki. Ayo, siapa yang mencintai gereja ini? Angkat tangan. Amin, saudara. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara mencintai gereja ini, ayo. Maju mundurnya gereja ini, tanggung jawab kita bersama. Amin. Loh, amin. Beberapa orang berkata, aman. Kalau maju tak ikut, kalau enggak maju saya enggak ikut. Loh, itu namanya bukan orang yang punya kasih. Ayo, ambil komitmen. Tuhan, aku mau buat gereja ini maju, berkembang. Aku mau cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin, saudara. Saudara, ini penting. Maaf ya, banyak orang ngomong apa aja enggak usah pusing. Saya dikatakan serakah. Philadelphia jemaahnya udah banyak. Masih ke kota lain mau ngambil jiwanya orang. Emangnya orang itu bisa dicomot kayak tadi yang bawa jiwa gitu. Orang kan lebih pintar. Ada yang ngomong saya vacuum cleaner. Tahu vacuum cleaner? Nyedotin gerejanya orang katanya. Masa bodoh orang ngomong apa? Yang penting mereka kita bawa ketemu Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Amin saudaraku. Ya kan? Mari belajar. Punya kasih. Ayo, Anda pernah enggak nangisi teman-temanmu yang sedang menuju neraka? Pernah enggak Anda nangisi keluargamu yang menuju neraka? Atau sudah cuma tertawa, yang penting gua selamat sendiri masuk surga. Yang lain enggak masuk surga, enggak masalah. Ayo, cintai mereka, tangisi mereka, bawa mereka ke Tuhan. Yang ketiga, tolong tayangkan berikutnya, cara ketiga untuk menangkan jiwa. Dengan hikmat dan kerja keras. Gembala itu enggak pergi ke sembarangan. Dia pikir dulu, dia minta hikmat. Dia cari hikmat. Di mana ya kira-kira domba yang tersesat itu. Terus apa? Kerja keras. Dia jalan, dia cari. Turun ke dalam lembah pun dia turun. Mungkin kena duri, dia terus kerja keras. Saudara, untuk menangkan jiwa itu pakai hikmat dan kerja keras. Amin. Loh, amin. Amin. Pakai hikmat. Minta hikmat Tuhan. Jangan kemudian ada teman saudara yang berzina. Bertobat lu. Kalau enggak lu masuk neraka, gang buntu. Langsung dia, ya gua enggak mau ke gereja Mosok belum langsung begitu. Nah, tapi at least dengan hikmat. Perlu hikmat. Ketemu orang, Anda jangan langsung tembak langsung. Kamu begini ini. Ngomong dulu, dekat dulu, curi hatinya melekat sama saudara. Ayo ke gereja yuk. Maka orang itu bilang, waduh. Ini orang kok baik sekali. Sudahlah, aku mau ikut dengan dia. Saya percaya saudara akan menangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Amin. Pakai hikmat. Ada orang Kristen profesinya tukang potong rambut. Mau menginjil tapi enggak pakai hikmat. Ada langganan datang dia potong. Ayo kok percaya Yesus.
Kalau engkau enggak masuk percaya Yesus, nanti masuk neraka lu. Ah, enggak lah, saya enggak perlu Tuhan Yesus. Lalu si orang pemotong rambut ini agak jengkel. Ketika dia mau cukur bagian samping dan belakang daripada orang itu, dia ambil pisau cukur di depan orang itu sambil diasah, strik. Kau siap masuk surga atau neraka? Kabur itu orang, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir. Tolong tayangkan. Cara menangkan jiwa dengan ketekunan dan kesabaran. Gembala itu tidak pernah berhenti sebelum menemukan yang terhilang. Ayo, saudara jangan putus asa. Pak, tak ajak ke gereja, dimaki-maki aku. Jangan berhenti. Besok ajak lagi. Dimaki-maki, besok ajak lagi. Terus ajak sampai dia mau menerima Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Di Korea Selatan ada seorang pemudi wanita yang cinta Tuhan. Satu hari dia dengar tetangganya, seorang bapak sakit TBC. Bapak itu orang Buddha. Lalu apa terjadi sekalian? Pemudi ini datang ketuk pintu rumah bapak itu. Bapak itu bukain. Lalu pemudi ini ceritakan tentang Yesus. Apa terjadi? Ini bapak marah. Saya sudah punya agama. Dibanting itu. Pergi kamu, diusir. Tapi pemudi itu tidak putus asa. Besok datang lagi. Diusir. Besok datang lagi. Tekun. Besok datang lagi. Sampai satu saat ini peri bapak ini bilang ini wanita kok, kenapa kok pingin sekali supaya aku terima Yesus. Oke, duduk. Waktu dia datang. Coba ceritakan tentang Yesusmu. Diceritain. Itu bapak hancur hati nangis. Membuka hatinya hari itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Didoain sama wanita itu. Sembuh dari PTBC. Betul-betul sembuh. Anda tahu? Ternyata sekalian. Pria itu sungguh cinta Tuhan. Bapak itu tinggalkan semua penyembahan berhala. Dia kemudian serahkan hidupnya jadi hamba Tuhan. Dan hari ini dia dipakai Tuhan. Nama pria itu adalah David Yonggi Cho. Seorang gembala sidang di kota Seoul. Yang jemaatnya hampir 1 juta jiwa. Dia selamat terima Yesus. Gara-gara seorang pemudi itu. Tepukan yang meriah bagi Allah kita. Tepukan yang meriah bagi dia. Amin, saudaraku. Dengan ketekunan dan kesabaran. Ayo berdiri bersama-sama. Haleluya. Hari ini mari ambil keputusan. Jangan paksa Tuhan. Jangan desak dan tahan Tuhan. Untuk hanya tinggal di zona nyaman saudara. Tuhan mau kita pergi mencari jiwa. Tuhan mau saudara menangisi jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya engkau menjadi alat Tuhan membawa jiwa. Bukan cuma menambang, menjala ikan. Tapi saudara berubah menjadi penjala manusia.